Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Anggi Dwi Alifah, NPM 21311009, kelas AG R3121. Dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI, Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia, mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan prima di kantor. Pada makalah saya, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Seiring berkembangnya era global saat ini, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas kinerja, salah satunya kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas atau sering disebut pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Pelayanan prima di kantor penting dilakukan karena dengan adanya pelayanan yang terbaik yang diberikan akan memberikan citra dan nama baik bagi kantor tersebut. Pelaksanaan pelayanan prima memerlukan dukungan sumber daya manusia atau SDM, yaitu pegawai atau karyawan yang handal dan siap. Hal ini disebabkan pegawai atau karyawan tersebut yang akan melaksanakan pelayanan prima, terutama ketika berhadapan langsung dengan konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia atau SDM para pegawai yang ada di kantor perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan para pegawai adalah para pegawai diberikan arahan dan training mengenai pentingnya pelayanan prima, karena pelayanan prima merupakan upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan atau customer. Efek tidak dilaksanakan pelayanan prima adalah pelanggan, customer, atau tamu menjadi tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Banyaknya keluhan dari pelanggan dan dapat menurunkan citra instansi atau dinas tersebut. Dari penjelasan di atas, pelayanan prima di kantor itu sangatlah penting, mengingat bahwa pelayanan prima sangat mempengaruhi nama baik sebuah instansi, dinas maupun perusahaan. Ketika para pegawai memberikan pelayanan prima dengan baik kepada pelanggan maupun customer, maka akan memberikan citra terhadap kantor tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pentingnya pelaksanaan pelayanan prima di kantor. Yang kedua, bagaimana dampak pelaksanaan pelayanan prima terhadap nama baik kantor. Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai pelayanan prima. Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pentingnya pelaksanaan pelayanan prima di kantor. Yang kedua, mengetahui dampak pentingnya pelaksanaan pelayanan prima terhadap nama baik kantor. Yang ketiga, mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencapai pelayanan prima. Bab 2. Pembahasan. Yang A. Pengertian dan pentingnya pelayanan prima. Pelayanan prima adalah bentuk pelayanan maksimal yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelayanan prima juga kerap diartikan sebagai service excellence. Pelayanan prima terdiri dari banyak macam, tergantung jenis bisnis yang dikelola. Menurut Daryanto dan Ismanto Setiabudi, 2014, pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pelayanan prima di kantor penting dilakukan karena dengan adanya pelayanan yang terbaik yang diberikan akan memberikan citra dan nama baik bagi kantor tersebut. Pelaksanaan pelayanan prima memerlukan dukungan sumber daya manusia atau SDM, yaitu pegawai atau karyawan yang handal dan siap. Yang B. Dampak pelaksanaan pelayanan prima terhadap nama baik kantor. Dampak pelaksanaan pelayanan prima terhadap nama baik kantor. Yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap kantor tersebut. Yang kedua, dapat memberikan citra yang baik pada kantor tersebut.
Ketiga, dapat meningkatkan kualitas kinerja para karyawan dan dapat memotivasi karyawan. C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pelayanan prima. Yang pertama, penyusunan standar pelayanan. Yang kedua, penyusunan standar operating procedure. Yang ketiga, pengukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pengelolaan pengaduan. Yang kelima, adanya pelatihan atau training atau quality customer service bagi karyawan. Kemudian bab 3 penutup. Kesimpulannya, yang pertama, pentingnya pelayanan prima di kantor adalah dengan melaksanakan pelayanan prima, pelanggan atau customer akan merasa puas dan nyaman. Yang kedua, dampak dari pentingnya pelaksanaan pelayanan prima di kantor adalah dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan atau customer terhadap kantor, dapat memberikan citra yang baik kepada kantor dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan dapat memotivasi karyawan. Yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mencapai pelayanan prima yaitu penyusunan standar pelayanan, penyusunan standar operating procedure, pengukuran kinerja pelayanan, pengelolaan pengaduan, adanya pelatihan atau training atau quality customer service bagi karyawan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.